Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deskita Cahina Sudayat dari semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Rendi Aridayandi SMH. Ada pembaharuan KUHP, yaitu dibagi menjadi yang pertama ada evolusi, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal baru di dalam KUHP. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1974 tentang perjudian merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP. Sehingga konsekuensi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1974, maka semua ancaman bentuk tindakan pidana perjudian adalah tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya dinaikkan atau diperberat karena tergolong kejahatan. Bis sama dengan penaikan kedua kalinya. Memindahkan pasal atau bab harus dengan undang-undang dan harus ada yang pertama ada payung hukum, yang kedua ada dasar hukum. Kedua, ada kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada aturan baru, cukup menambahkan atau menyelipkannya saja. Misalnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. KUHP yaitu bab 29A dalam buku 2 pasal 479A sampai 479R. Pasal yang penting untuk diingat pasal 479J yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang sangat luas. Global yaitu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formal maupun pidana material. Undang-undang dibuat dalam keadaan darurat karena yang pertama darurat politik, yang kedua negara belum stabil. Negara belum stabil ini penyebabnya yaitu politik, ekonomi, dan keamanan. Priorisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaharuan Undang-Undang Hukum Pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Di sini saya akan menganalisa perbandingan antara RUU KUHP dengan KUHP yang lama. Di sini saya mengambil pasal 432 bagian 8 tentang penggelandangan, yaitu setiap orang yang bergelandang di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1. Sedangkan dalam KUHP yaitu pasal 505 ayat 1 yaitu barang siapa bergelandang tanpa mencari diancam karena melakukan pergelandangan dengan kurungan paling lama 3 bulan. Sedangkan pada ayat 2-nya, penggelandangan yang dilakukan 3 orang atau lebih yang umumnya di atas 16 tahun diancam dengan kurungan paling lama 6 bulan. Keterangan menurut saya yaitu pada pasal 432 RUU KUHP tidak disebutkan unsur-unsur yang termasuk ke dalam penggelandangan. Sehingga tidak ada keterangan jenis atau motif dari penggelandangan yang dimaksud, apakah meminta-minta atau hanya ikut tidur di ruko atau di bahu jalan. Tidak pula disebutkan batasan usia dan jumlah penggelandangan tersebut. Sedangkan dalam pasal 505 KUHP yang lama disebutkan beberapa unsur termasuk ke dalam penggelandangan tersebut, seperti yang dijelaskan pada ayat 2. Dalam pasal tersebut berupa batasan usia dan jumlah orang melakukan penggelandangan disebutkan.
Menurut saya, dari pernyataan dua pasal tersebut antara pasal 432 RUU KUHP dengan pasal 505 KUHP, apabila dibandingkan lebih baik yang mana, maka pasal 505 KUHP, karena dalam pasal tersebut mengenai unsur-unsur penggelandangan dijelaskan dengan baik, walaupun tidak begitu rinci, serta pemidanaan yang dijelaskan pada pasal tersebut telah dicantumkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.